Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه عبده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وهو لا ريب فيه وهدى للمتقين. Jemaah kaum muslimin yang semoga kita seluruhnya dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun kita jalani, yang senantiasa demi kenikmatan di atas kenikmatan membersamai kita. Di hari ini, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah timpakan kepada kita sekalian. Kita berada di awal tahun yang disebut dengan tahun yang diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi idnata asyara syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla ada 12 bulan dalam setahun. Itulah yang tercatat di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dinukil oleh tafsir Ibnu Katsir, 4 bulan yang dimaksudkan adalah 4 bulan yang diagungkan, sebagaimana dinukil pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Salah satu tafsir yang paling utama yang menjadi rujukan dunia, yang Ibnu Katsir saja banyak menukil dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Dan dia berkata, minha arba'atu hurum thalathatun mutawaliyatun, ada 4 bulan yang 3 bulannya berturut-turut. Itulah kata para ulama Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram. Dialah adalah bulan Zulqa'dah, kemudian dibarengi dengan Zulhijjah, kemudian dibarengi pula oleh Muharram. Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah bulan haji, bulan berkumpulnya seluruh kaum muslimin, berada dalam kesatuan dalam pakaian dengan berwarna putih, berada di Arafah, kesatuan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kesatuan bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah, kesatuan dalam pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, tidak ada nabi lagi setelahnya. Mereka lah kaum muslimin yang berkumpul di seluruh penjuru dunia yang mengakui bahwa tidak ada peribadatan kecuali dipersembahkan kepada Allah, dan tidak ada tuntunan dalam ibadah yang diterima, yang diakui, yang diridai kecuali tuntunan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bersatu dalam hal yang nampak, bersatu dalam pakaian, yang dimana di hari Arafah pada Zulqa'dah dan Zulhijjah mereka berpakaian dengan pakaian putih seragam. Tidak ada yang harus memiliki dengan hotel yang mewah. Semuanya harus dibawa padang pasir yang beratapkan atap langit, yang berlantaikan lantai bumi,
semuanya harus bersatu dalam kesatuan, sehingga nampaklah bahwa tidak ada kemuliaan dunia yang dibanggakan, akan tetapi yang mesti dibanggakan di hadapan pemilik langit dan bumi adalah ketakwaan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, kata Allah, di sisiku bukan orang yang paling tinggi jabatannya, orang yang paling banyak harta bendanya, yang paling banyak anak-anak dan orang sanad keluarganya, akan tetapi orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah Azza wa Jalla, adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Dan di pertemuan kali ini kita juga dikedepankan, dihadapkan dari bulan yang mulia, bulan Muharram, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan sahrullahi Muharram. Sesungguhnya sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Di sini inti pembelajaran yang bisa kita petik dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu pula oleh Sunan Abu Daud dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwa sebaik-baik puasa adalah puasa bulan Ramadan, yang itu tidak kita dapatkan kecuali sebulan dalam setahun. Dan puasa yang paling terbaik, yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan alhamdulillah kita telah masuk di bulan Muharram. Bahkan di hari Jumat ini yang tepat ini kita telah berada di 10 Muharram. Bahkan ada hadis yang menekankan bahwa hendaknya kita berpuasa di hari ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang suatu kabilah datang kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya saya melihat kaumku dalam keadaan berpuasa dari sebagian orang, tapi sebagian yang lainnya tidak berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, akhbirhu, kabarkan kepadanya, ayyutimma saumahu wa yumsi akalahu. Agar kabarkan kepadanya bagi yang berpuasa agar hendaknya ia menyerahkan puasanya, dan tidak berpuasa sudah makan di pagi hari agar hendaknya ia menahan makannya dan berpuasa. Di hari ini kita mengabarkan kepada kaum muslimin yang sudah berpuasa di hari ini di 10 Muharram agar hendaknya menyempurnakan puasanya. Namun yang tidak berpuasa hendaknya ia menyempurnakan di hari ini walaupun sudah makan pagi, hendaknya ia berpuasa demi mengagungkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah juga orang-orang Yahudi pada saat itu berada di kota Madinah, mereka semuanya berpuasa. Maka orang-orang pun bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada orang Yahudi itu mengapa mereka berpuasa. Mereka mengatakan, kami mengatakan rasa syukur karena hari ini hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu minhum, kami yang lebih berhak menyatakan rasa syukur daripada orang-orang Yahudi atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, yang raja yang zalim, yang membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak wanita. Disitulah hari kezaliman yang dimana Allah selamatkan, yang ketika itu seluruh Bani Israel ingin dimusnahkan. Orang-orang Yahudi itu hampir diselesaikan oleh Fir'aun, dibunuh seluruhnya. Akan tetapi dengan izin dan rahmat Allah, mereka diselamatkan, dijadikan laut itu terbelah disebabkan hal yang sepele, dipukulkan tombak, suatu tongkat yang dimana menjadi suatu yang membelah laut itu, dan akhirnya sebab itu mereka diselamatkan. Dan ketika Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel telah sampai di suatu pulau
di negeri sebelah, maka Allah mengembalikan laut itu ketemu antara satu sisi dengan sisi yang lainnya, yang pada saat itu di antara kedua sisi ada pasukan Fir'aun dan bala tentaranya, termasuk Qarun yang membanggakan hartanya tidak di atas ketakwaan kepada Allah. Maka dari itu pelajaran yang paling utama di hari Jumat ini, seorang khatib mewasiatkan, khususnya di hari Jumat ini, di hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam, dia adalah pemuka hari. Jadi kita berada di antara kemuliaan di atas kemuliaan, keutamaan di atas keutamaan. Kita berada di bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Muharram. Kita berada di hari yang dimuliakan, di hari Jumat. Kita berada di tepatnya di 10 Muharram. 10 Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Nabi, tapi bentuk kemuliaan Nabi kepada bulan Muharram dengan cara berpuasa. Insyaallah taala kita akan jelaskan di khutbah kedua dari kesalahan sebagian yang mengaku kaum muslimin tentang bagaimana mereka mengagungkan bulan Muharram, tapi mereka mengagungkan bulan Muharram bukan di atas sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang semoga kita seluruhnya dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimana kita sama mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang paling dimuliakan dari 7 hari yang ada, yaitu di hari Jumat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik matahari terbit adalah di hari Jumat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat adalah hari diciptakan Nabi Adam, hari dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, sehingga kita mampu merasakan bagaimana itu dunia. Hari di mana Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga ke bumi, dan hari Jumat adalah hari yang tidak terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Dan di pertemuan kali ini, di antara keutamaan bulan Muharram, itu adalah hari, itu adalah bulan yang dimuliakan pula oleh para orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, hari kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat kanu yasumuna Asyura. Orang-orang Quraisy dahulu mereka juga berpuasa pada hari 10 Muharram qabla ayyufrad Ramadan wa kana yauman tustaru fihi al-Ka'bah. Kata Aisyah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Asyura 10 bulan Ramadan, bulan Muharram adalah hari yang dimana orang-orang Quraisy berpuasa, dan hari itu adalah hari yang pertama di mana pakaian Ka'bah dipakaikan. Jadi kalau kita ingin mengetahui kapan awal mula Ka'bah itu diberikan pakaian berwarna hitam dengan lilitan-lilitan emas, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu dipakaikan pada tanggal 10 Muharram. Sampai hari ini Ka'bah itu diganti di setiap tahunnya dan senantiasa dilakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy adalah orang yang paling bagus nasabnya di kalangan Arab, yang dipercayakan sebagai pengganti dari pakaian Ka'bah, yang dimana pakaian Ka'bah itu diganti di 10 Muharram. Ini menunjukkan ada keutamaan dari bulan Muharram, hari kesuksesan, hari kemenangan, hari kemuliaan kaum muslimin. Yang dimuliakan adalah syairullah dan memuliakan syair-syair Allah. Ka'bah adalah syariat-syariat yang Allah. Kemuliaan dilepaskannya Nabi Musa alaihi salam
dari kejaran Fir'aun adalah syiar-syiar Allah, dan syiar-syiar Allah adalah bagian dari ketakwaan seorang. Kata Allah Azza wa Jal, "Wa may yu'azzim sya'airallah, dzalika min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar Allah Azza wa Jal, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Perkara Ka'bah adalah sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan, dan dia di antara syiar yang terbesar yang dimiliki kaum muslimin. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita ingatkan di khutbah yang pertama, bahwasanya ada yang mengaku di kalangan kaum muslimin yang mengaku melahirkan rasa syukur di hari Asyura, karena hari Asyura padahal mereka salah dalam mengimplementasikan, dalam membuktikan kesyukurannya kepada Allah, yaitu mereka orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Syiah yang dimana mereka menganggap bahwa 10 Muharram adalah tanggal di mana Husain anak Ali bin Abi Thalib dibunuh di Karbala. Jadi mereka orang-orang Syiah yang ada di Iran dan di Irak, dan sekarang telah merajalela di Indonesia. Mereka menganggap bahwa mereka adalah pemimpinnya adalah Husain, dan Husain mati dibunuh di Karbala, walaupun yang membunuhnya adalah mereka sendiri dari kalangan Yahudi yang berkhianat, yang mengaku sebagai kaum muslimin, akan tetapi mereka masuk ke dalam Islam bukan untuk memperkaya Islam, memperkuat Islam, akan tetapi mereka hanya untuk bagaimana merusak Islam dari dalam. Maka dari itu mereka melakukan, bahkan di Makassar sekalipun pernah terjadi di Karebosi di dekat gereja, mereka melakukan secara langsung, bahkan ditayangkan di televisi-televisi. Mereka melakukan di Samata misalnya, pernah juga dilakukan di UIN Samata. Itu orang-orang Syiah menganggap mereka di 10 hari Asyura. Bahkan saya pernah ke Islamic Center langsung di tempat perkumpulan besar orang-orang Syiah di Jakarta. Saya mendatangi langsung, saya melihat langsung mereka melakukan acara ritual ini. Jadi mereka menganggap di 10 Muharram, di malamnya mereka akan mencambuk diri-diri mereka. Jadi mereka mencambuk dengan ekor ikan pari yang mereka cambuk agar badan-badan mereka berdarah, agar badan-badan mereka merasa sakit. Bahkan di antara mereka ada yang mencambuk dirinya dengan parang sampai tergiur sana, terpancar sana ke sini darah-darah mereka. Mengapa mereka lakukan? Karena mereka meyakini bahwa mereka juga ingin merasakan rasa sakit sebagaimana yang dirasakan oleh Husain, orang pembesar yang mereka agungkan, yaitu Husain bin Ali, Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Karena Husain mati dibunuh ketika pada 10 Muharram, sehingga mereka melakukan hal itu. Dan ini tidak dicontohkan karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak boleh seseorang membahayakan dirinya dan tidak boleh orang membahayakan orang lain. Bahkan Al-Qur'an melarang hal ini. Kata Allah Azza wa Jal, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian jatuhkan diri dari kalian kepada kebinasaan. Dalam Islam haram bagi seseorang merusak akalnya, merusak badannya, merusak kehormatannya, merusak nasabnya, merusak hartanya. Itulah ajaran di dalam Islam. Tidak ada ajaran di dalam Islam kecuali kebaikan. Tidak ada ajaran di dalam Islam kecuali melarang dari keburukan. Itulah kaidah dasar yang mesti dipahami oleh kaum muslimin yang hari ini menjadi kabur di telinga, di pemahaman, di pola pikir kaum muslimin kebanyakan. Ini yang bisa saya berikan. Semoga dengan peringatan di khutbah Jumat ini bisa mengingatkan kepada kita sekalian bahwa hari ini adalah hari diagungkan. Dia adalah pemuka dari hari-hari yang ada, yaitu di hari Jumat. Di hari Jumat, hari diciptakannya nenek moyang kita. Maka mari kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan ketaatan kepadanya, yaitu dengan mendekatkan diri kepadanya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, kesyukuran seorang hamba dianggap kalau dia ayyuzkara wala yunsah,
dia senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Wa yushkar wa la yukfar, dan dia senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Itulah seorang syukur. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala mendefinisikan itu syukur tiga. Asyukuru bil qalb, inabatun wa mahabbatun. Kesyukuran seorang hamba di dalam hatinya dengan senantiasa kembali kepada Allah, cinta kepada Allah. Wa syukru bil lisan, bidzikri, dan kesyukuran pada lisannya yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah, watsana, dan senantiasa memuji Allah azza wajal. Wa syukru bil jawarihi ta'atun wa khidmatun, dan kesyukuran seorang hamba, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dengan anggota badannya adalah ia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan berkhidmah kepada Allah azza wajalla. Dan di pertemuan kali ini sekali lagi saya ingatkan kepada kaum muslimin agar hendaknya kita mengimplementasikan, membuktikan kesyukuran kita dengan berpuasa, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan hendaknya kita memahamkan diri kita dan orang yang di sekitar kita bahwa ada di kalangan kaum muslimin yang mengaku sebagai orang muslim yang melakukan ritual kesyukuran di 10 Muharram, akan tetapi mereka melakukannya tidak di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara merusak dirinya, bahkan membunuh dirinya dengan mengatakan ini adalah kesyukuran saya kepada Allah, ini adalah pengorbanan saya kepada Islam, dan Islam tidak mengakui perbuatan mereka. Dan kita berdoa kepada Allah di singkat khutbah Jumat ini, semoga Allah memberikan kepada kita seluruhnya ketenangan, Allah memberikan kepada kita seluruhnya petunjuk dan menjauhkan kita dari kesesatan. Allahumma ghafir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa ahsin farjana. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika wa an haramika. Allahumma aghnina amman siwa. Allahumma a'innana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'innana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'innana ala dhikrika wa husnika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabi wa rasulih. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.